peristiwa, Aka analisa, sahabat-sahabat Aka, tentunya kalau kita melihat fakta sekarang, inilah yang terjadi. Danu dan Yosef berseberangan. Tentunya dalam analisa Aka, di sini tidak ada yang menutup-nutupinya. Tidak ada OOJ, tidak ada oknum, tidak ada ini dan itu. Ini urusan Yosef sama Danu. Kalau mereka jujur, kasus ini terang benerang. Cagak, itu jam 9. Jam berapa sih mereka bertemu di warung pecel atau di warnet itu? Itu kurang lebih jam 21. Tentang di TKP yang begini begitu, ya ini kan terlalu melampaui nalar pikiran kita. Bagaimana kita membahas di sana, sedangkan titik krusialnya di warnet dan pecel lele. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat Aka. Tolong disimak sampai habis analisa Aka ini. Jadi Aka menganalisa sahabat-sahabat Aka. Penyidik juga pasti memakai analisa sahabat-sahabat Aka, baik itu dari hasil olah TKP, hasil daripada scientific investigation, data ilmiah, baik itu dari keterangan-keterangan saksi. Itulah dibutuhkan analisa itu sahabat-sahabat Aka. Tetapi perasaan Aka, penyidik tidak memakai data goib itu saja, sama dengan Aka, sahabat-sahabat Aka. Karena kita sedang membahas kasus Rajapati, sahabat-sahabat Aka. Dia berurusan dengan fakta, data, KUHP. Itu pemahamannya. Jadi Aka menganalisa berbeda dengan penyidik. Kalau Aka menganalisa tentunya dari keterangan-keterangan saksi yang ada di publik, dari keterangan-keterangan konten-konten kreator atau media-media. Tetapi tidak utuh Aka menerima begitu saja mentah-mentah. Itulah Aka analisa sahabat-sahabat Aka. Karena kalau Aka mengikuti keterangan saksi yang ada di publik, terus mengikuti keinginan konten-konten kreator atau media, itu bukan menganalisa namanya. Kan seperti itu sahabat-sahabat Aka. Jadi Aka tidak perlu datang ke TKP mewawancarai saksi-saksi. Sebab boleh sahabat-sahabat Aka lihat tuh konten-konten kreator yang mengawal saksi, mewawancarai saksi. Apa sih yang mereka perbuat? Mereka membuat cap saksi ini jujur. Pokoknya mereka membuat cerita saksi-saksi yang mereka analisa wawancara itu untuk menyenangkan hati saksi itu. Dibilang polos lah, dibilang inilah. Ya kalau tidak mereka menyenangkan saksi-saksi yang mereka wawancarai, ya mereka nggak dapat wawancara lagi gitu. Tujuannya untuk kepentingan mereka juga, channel-channel mereka gitu. Makanya kita harus menganalisa channel-channel mereka itu. Itu pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Nah, ini sekali lagi, mari dengarkan dulu potongan video ini sahabat-sahabat Aka. Tentunya ini hasil dari analisa, rangkaian-rangkaian peristiwa. Nanti kita analisa lagi pendapat Aka, analisa Aka ini dengan yang terbaru sahabat-sahabat Aka. Karena Aka ingin menjawab setiap analisa Aka, tentunya waktu akan menjawab. Jadi bagi Aka sekali lagi, Aka kalau hanya membahas tentang di TKP yang begini begitu, ya ini kan terlalu melampaui nalar pikiran kita. Bagaimana kita membahas di sana, sedangkan titik krusialnya di warnet dan pecel lele masih tanda tanya. Bahkan kalau kita mengikut di publik, ini sudah terbantahkan. Tanda kutip sudah terbantahkan. Kan seperti itu. Dari keterangan tukang warnet, dari keterangan tukang pecel lele yang disampaikan melalui kanal Misteri Mbak Suci. Lagi sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka. Itu potongan video Aka tanggal 20 November 2023 sahabat-sahabat Aka. Kenapa Aka tidak ingin membahas di TKP? Karena duduk masalahnya adalah di pertemuan itu. Ya fakta sekarang, kalau Aka membahas di TKP, ya Mimin Arigi Abi saja belum P21 gitu. Karena duduk masalahnya, analisanya harus di akar masalah pertemuan Danu dengan Yosef ini.
tentunya kita akan menganalisa kenapa Yosef mengatakan bukan pelaku. Kan ini duduk permasalahannya. Karena Yosef mempunyai BAP atau keterangan-keterangan dia di publik bahwa dia tidak istilahnya arah ke Jalan Cagak sana, Polsek atau di daerah Danu sana. Karena dia sekitar jam 9 pulang dari TKP langsung ke Cijengkol ke rumah Ibu Mimin. Sampai di sana sekitar setengah 10-an sahabat-sahabat AK. Berarti dari awal memang Yosef ini tidak ada arah ke sana. Kalaulah memang Yosef ini ada arah ke sana, ada keterangan saksi, ada alat bukti misalnya CCTV dan sebagainya mengatakan Yosef tidak pulang ke arah Mimin, tentunya Yosef sudah ditangkap dari dulu. Karena Yosef tentunya satu sudah dicurigai karena mempunyai yang namanya baju bercak darah. Padahal baju bercak darah tersebut dari versi Yosef didapat pagi hari. Tetapi karena Danu mengatakan versinya berbeda, inilah yang terjadi pembahasannya, analisanya sahabat-sahabat AK. Jadi titik krusialnya adalah sahabat-sahabat AK pertemuan Yosef itu. Kalaulah pertemuan Yosef itu tidak ada, ya buat apa kita bahas Mimin Arigi Abi? Toh juga Mimin Arigi Abi belum P21. Simple sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Cagak itu jam 9, dari jam 9 Iya. pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel Iya. itu jam 9 malam. 9 malam. Saya langsung Bapak pergi menuju ke istri muda, Oke, Mbak Mimin ya. Mbak Mimin. Oke. Kurang lebih jam setengah 10 atau 9.30. Jam berapa sih mereka bertemu di warung sekarang atau di warnet itu? Itu kurang lebih jam 21. Setelah warnet itu bubar, kemudian Danu ke depan ke toko Sopi, kemudian beberapa Yosef dan mereka makan lebih berjalan. Sahabat AK, dari rangkaian-rangkaian peristiwa AK analisa sahabat-sahabat AK, tentunya kalau kita melihat fakta sekarang, inilah yang terjadi. Danu dan Yosef berseberangan. Tentunya dalam analisa AK, di sini tidak ada yang menutup-nutupinya. Tidak ada OOJ, tidak ada oknum, tidak ada ini dan itu. Ini urusan Yosef sama Danu. Kalau mereka jujur, kasus ini terang benerang. Kan duduk permasalahannya itu di sana, sahabat-sahabat AK. Jadi AK tidak membawa mutar-mutar. Seperti itu. Kalaulah kita mengambil analisa ke belakang, tentunya Yosef patut diduga jujur. Karena dia tidak berubah BAP-nya. Kalau Danu, ya dia mengatakan, Waida juga mengatakan, Danu tidur, tiba-tiba berubah BAP-nya. Kan seperti itu. Jadi di sini, sahabat-sahabat, kita kalau menganalisanya dari rangkaian-rangkaian peristiwa mudah, sahabat-sahabat AK. Tinggal sekarang ini rekam jejak digital AK. Mari kita tunggu di pengadilan, sahabat-sahabat AK. Ya seperti itu. Yang jelas di pengadilan Mimin Arigi Abi belum jadi terdakwa. Mampukah Danu membuktikan atau penuntut umum membuktikan Yosef ada di daerah Danu sana? Kan seperti itu, Polsek sana. Karena Yosef sudah membuktikan dia ada di Cijengkol selama 2 tahun lebih ini, sehingga dia tidak ketangkap. Ini kan kena aja ucapan Danu aja kan. Nanti kita sambung lagi versi paginya. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.